ya, sekitar 40-an itu artinya dalam masih kondisi standby, masih dalam kondisi off. Begitu teman ya. Oke, kita on kan lagi. Nah, 118 volt teman ya. Sudah, kita turun ke kaki yang nomor 2. Ini kita cari diodanya dulu. Nah, di sini ketemu kaki dioda. Nah, ini 39 volt teman ya. Kita urut, ini yang untuk menyuplai apa, kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman, kita berjumpa lagi teman ya, seperti biasa di channel Tinular Channel. Nah teman, di video kali ini ya kita akan belajar bagaimana cara cek tegangan atau bagaimana cara mengetahui tegangan yang ada pada sebuah mesin TV Polytron. Di sini kebetulan TV ini merek Polytron, nama bukan merek ya, kalau mereknya itu ya Polytron, cuman namanya Polytron Dipa ya, namanya Dipa atau XBR ya di situ. Nah, jadi begini teman ya, kenapa kita harus belajar cek tegangan atau mengetahui tegangan yang ada pada mesin TV ya. Jadi begini teman ya, untuk belajar perbaikan mesin TV itu kita harus bisa atau kita harus tahu ya cara cek tegangannya seperti itu. Ya kalau tidak tahu ya bagaimana lah, kita isinya hanya tanya-tanya dan selalu bertanya begitu. Jadi lama kita bisanya kalau kita nggak tahu cara cek tegangan seperti itu ya. Dan pada akhirnya kita sering gagal ya, sering gagal untuk memperbaiki TV karena memperbaiki TV ya, jadi kerusakan TV itu untuk kelasnya, jika kita ibaratkan sekolahnya itu kelas tinggi ya, jadi untuk mesin TV itu kelas tinggi, beda dengan mesin elektronik lain-lainnya seperti itu ya. Jadi ini masuk dalam kategori kelas tinggi ya untuk perbaikan TV ini. Nah teman, jika yang Anda perbaiki ya, yang Anda untuk belajar cek tegangan itu mesinnya sama seperti ini ya, walaupun sama-sama Polytron namanya itu berbeda-beda. Kalau mesinnya sama seperti ini ya alurnya itu sama. Jadi di sini akan sedikit saya beritahu ya posisi-posisinya ya. Jadi untuk keseluruhan seperti ini ya, di sini ada IC program atau IC chroma atau IC control ya. Di sini kemudian di pojoknya di bawah di sini ada IC kecil kaki 8 ya, di kaki ini namanya ini IC memori ya, kemudian di bawahnya ada hitam ini kecil ini ya, terlihat kan, ini IC input dari audio atau video ya. Jadi inputnya itu masuk ke sini, kemudian keluar lagi masuk ke IC besar ini teman ya. Jadi kalau mesin TV Anda itu seperti ini ya, nanti cara cek tegangannya itu ya sama yang akan kita lakukan nanti seperti itu teman ya. Namun sebelum itu teman, seperti biasa ya, subscribe dulu yang belum subscribe ya, subscribe, like, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan ya seperti biasa berkomentar saja teman ya. Mudah-mudahan saya akan bisa dengan segera untuk membalasnya seperti itu ya. Nah teman, kita siapkan dulu ampermeternya ya, kemudian probe hitam kita tancapkan di ground tabung ya. Nah seperti ini. Jadi motor. Nah, jadi mesin TV ini kondisi normal teman ya, kondisi bagus karena sudah kita perbaiki kemarin ya. Videonya ada di atas, ada di tulisan hitam ini, silakan Anda lihat di sana teman ya. Jadi ini nanti ya acara kita ini nanti akan kita buat 2 blok ya. Maksudnya untuk yang pertama kita di bagian sekunder dulu teman ya, bagian sekunder, kemudian yang kedua nanti di bagian blok playbacknya ya. Namun ya tetap di video satu ini tetap saja ya. Untuk bagian primernya sudah ada di video yang lain ya teman, silakan Anda cari di sana. Dan jika Anda masih belum paham juga dan Anda ingin dibuatkan video baru, silakan request saja teman ya, silakan request bagaimana cara cek tegangan di bagian primer seperti itu ya. Nah sebentar, video akan, maksudnya kamera akan saya zoom dulu teman ya, akan
saya perbesar. Besar dulu agar enak melihatnya. Ini terlalu, nah seperti ini ya. Nah sudahlah seperti ini. Apometer skala DC ya. Oke. Jadi TV ini sudah on teman ya, sudah saya hidupkan. Kita mulai. Nah di sini ya, di kaki trafo ini ada berapa kaki, coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya teman, 8 kaki. Kita mulai dari kaki yang paling atas ya, nomor 1 di sini. Untuk cek tegangan kita harus ketemu dioda dulu ya. Kita temu dioda, kita cari negatifnya ya, outputnya. Nah ini ke sini. Nah di sini ada tulisan B+, berarti ini di kaki 160 volt. Untuk B plusnya ya, untuk menyuplai playback ya. Coba kita cek. Nah teman, Anda lihat apometer di sini 118 volt ya, dalam kondisi on ya. Sekali lagi, ini dalam kondisi on. Lalu bagaimana jika dalam kondisi off, dalam kondisi standby? Baik, akan kita standby kan ya. Saya akan tekan remote, Anda perhatikan apometer. Nah sudah akan turun terus teman ya, 52 50 48. Mentoknya berapa? 43. Terus oke, sekitar 42 volt ya, dalam kondisi standby ya. Jadi jika Anda cek tegangan di sini di kaki 160 volt elko ya, di elko 160 volt di B plusnya itu kok tegangan segini ya, sekitar 40-an, itu artinya dalam masih kondisi standby, masih dalam kondisi off. Begitu teman ya. Oke, kita on kan lagi. Nah 118 volt teman ya. Sudah, kita turun ke kaki yang nomor 2. Ini kita cari diodanya dulu. Nah di sini ketemu kaki dioda. Nah ini 39 volt teman ya. Kita urut, ini yang untuk menyuplai apa, kita cari, kita urut jalurnya. Di sini ketemu resistor ya, arahnya kaki satunya di sini, kemudian ketemu lagi kaki resistor di sini, resistor di seri ya. Dan untuk apa, ukuran berapa ya sudahlah, ini kita kan acaranya cek tegangan ya. Kemudian ke sini. Nah di sini ada 14 volt. Cuman kalau di sini di kaki diodanya di 39 volt teman. Nah ini kaki osilator ini ya. Jadi tadi ya saya ulang, dari tegangan yang 39 volt ini arahnya ke sini, ke jumper, di jumper ya. Kemudian arahnya ke sini ketemu kaki resistor, kemudian ke sini ketemu kaki resistor lagi 27 volt masih. Kemudian ini di seri ada resistor lagi. Di sini 14 volt ya, 15 volt. Sudah di kaki trafo ya, trafo kecil, trafo osilator yang outputnya itu untuk menyuplai kaki transistor horizontal teman, di sana ya, di bagian sini ya. Oke, sudah. Kemudian kalau kita ini tadi kan dalam kondisi on teman ya, di sini 39 volt. Coba kita dalam kondisi standby berapa volt? Nah 8 volt ya, akan turun lagi segitu teman ya, 8 volt, sekian lah, karena itu angkanya berubah terus, turun terus ya. Jadi dalam kondisi on 39 volt, dalam kondisi standby itu 8 volt. Ini tegangan yang untuk menyuplai trafo osilator, yang outputnya itu digunakan untuk menyuplai kaki transistor horizontal. Seperti itu teman ya. Coba kita on kan lagi. Nah 39 volt. Kemudian kita pindah ke kaki yang nomor 3 dari atas. Kalau kaki nomor 3 ini groundnya teman ya, negatifnya, negatif yang ke playback, negatif di kaki elko 160 volt. Oke, kemudian yang nomor 4. Nah 4 ini, nomor 4, 5, 6 ini khusus untuk menyuplai audio temannya. Di sini tegangannya tegangan CT ya.
tegangan simetris. Coba kita cek ada berapa, kita cari diodanya. Jadi sekali lagi teman ya, untuk cek tegangan ini Anda cari dioda dulu ya. Jangan yang arah ke trafo, karena ampermeter ini skala DC ya. Jadi Anda ceknya itu di dioda ya, dioda sebelahnya, jangan yang arah ke kaki trafo. Seperti itu. Nah, 13 volt teman ya, sama. Ini juga 13 volt. Coba kita on kan, maksudnya ini dalam kondisi on ya, kita off kan, ada berapa volt di sana. Nah, hanya 2, sekian volt ya. Ini dalam kondisi standby seperti itu ya. Kita on kan lagi. Nah, kembali 13 volt lagi. Oke. Jadi 1 2 3 4 5 6 sudah ya. Sekarang kan nomor 7. Di sini kita cari dioda. Ini arah ke sini, kemudian balik lagi ke sini. Nah, di sini. Ini 10 volt, teman. 10 volt ini yang mengarah ke, coba kalau kita ke atas itu ke optocoupler ya. Ini yang kaki nomor 7. Kemudian di bawah dipecah masuk ke di sini banyak sekali transistor ya, IC ya, IC regulator di sana. Di sini banyak sekali fungsinya. Bisa untuk apa? Untuk bagian lampu indikator, dan juga untuk ya banyak sekali teman ya. Kita cari tegangan inti-intinya saja. Nah, ini yang 10 volt tadi temannya di sini. Coba kita, ini kan dalam kondisi on. Coba kita dalam kondisi standby. Ada berapa volt? Nah, 2, sekian volt teman. Ya. Jadi seperti itu. Ini tegangan yang arah ke optocoupler ya. Kita on kan lagi. Nah, 10 volt seperti itu teman ya. Oke, jadi yang bagian sekunder, di bagian sekitar trafo sudah selesai teman ya. Jadi seperti itu adanya. Kita akan beralih ke bagian blok playback teman ya. Namun yang belum subscribe ya, saya ingatkan. bukan saya ingatkan ya, saya ya sudahlah, terserah Anda. Saya maunya Anda subscribe dulu seperti itu ya, subscribe dulu. Kita alihkan dulu kamera teman ya. Kita alihkan ke bagian playback. Sebentar. Karena kita akan cek outputnya juga teman ya, output playback. Nah, gini. Bentar. Nah, sudah seperti ini. Nah, sip. Sebentar, kita ini ampermeter belum terlihat. Masih belum terlihat juga. Kita kurang atas. Sebentar teman ya, kita akan carikan ini. Kurang geser. Nah, sudah seperti ini ya, terlihat kan? Oke, lanjut. Bentar. Udahlah seperti ini. Oke, lanjut. Nah teman, kita sekarang sudah beralih ke bagian playback ya. Playback kita cari di sini. Di sini tegangan B+. Jadi 1, 2, nah ini B+. Saya takutnya ampermeter itu nggak terlihat teman ya. Oh, sudah terlihat lah. Nah, di sini B+ ya. B+ terukur 17 volt ya. 117 volt. Saya nih ngomong 117 volt lah, susah amat, susah sekali. Nah, ini ya 117 volt di sini ya, 0,6 kayaknya itu. Ini yang kaki B+-nya. Ini yang di kaki kolektor.
transistor horizontal 119 volt. Jadi selisih ya selisih sedikit, sering saya katakan ya, kalaupun naik sedikit, kalaupun kurang sedikit ya. Ini faktanya seperti itu ya. Di sini 117 volt, di sini 115 volt ya. Nah 119 volt ya sudah. Nah teman, begini, ini penting ya. Jadi seringkali saya ditanya ya, seringkali teman-teman kita itu bertanya di kolom komentar, Pak, tegangan di heater itu kok tidak keluar ya, gimana Pak ya? Terus ada lagi, Pak, tegangan yang untuk IC vertikal kok tidak keluar, itu gimana ya solusinya? Terus ada juga yang 180 volt tidak keluar. Nah begitu ya. Jadi begini teman ya, tegangan output dari playback itu kita bisa cek tegangan tersebut ketika playback ya, atau ketika TV dalam kondisi on ya, dalam kondisi on. Jadi kalau dalam kondisi standby itu tegangan output playback itu tidak bakal kita bisa cek ya, kita tidak bakal bisa cek karena tidak keluar seperti itu ya. Untuk mengetahuinya bahwa TV ini dalam kondisi on atau standby atau masih dalam kondisi off, yaitu kita cek di bagian B plusnya ya. Nah kalau B plus itu sudah standar seperti ini, itu artinya outputnya itu sudah ada, sudah keluar. Tapi kalau dalam kondisi off, ini coba kita cek langsung ya, buktikan ya. Ini kan dalam kondisi on ya. Nah kondisi on, kita cek di tegangan output ini untuk IC vertikalnya ya, sini ya, ke sini, yang ini saja, yang negatifnya, yang positifnya ya, di sini kita urut. Nah yang ini teman, tuh. Nah 13 volt teman ya, ada ya 13 volt. Sekarang TV akan saya off kan, Anda perhatikan ampermeternya. Nah hilang kan. Nah 1, sekian volt. Di sini pasti di B plusnya juga drop karena sedang off, sedang standby. Tapi kalau kondisi sedang on, nah ini sudah saya on kan ya. Lalu kita cek di sini di tegangan yang ke vertikal tuh 13 volt kan ada, sama. Untuk output yang lain juga sama. Akan tetapi teman ya, ini silakan catat, jika tegangan tiga-tiganya itu tidak keluar ya, itu artinya TV belum on, belum start. Tapi jika yang tidak keluar itu hanya satu, bisa jadi playback Anda itu dalam kondisi rusak seperti itu ya. Tapi kita jangan lupa, kita harus pastikan dulu tegangan di kaki B plus itu harus dalam kondisi sudah on seperti itu ya. Oke teman, jadi seperti itu cara cek tegangannya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Saya manusia biasa, karena terlalu banyak yang dibicarakan itu ya, biasanya ada yang terlewat ya. Jika Anda ingin bertanya ya, jika ada sesuatu yang belum dipahami, silakan tulis komentar saja ya. Nanti mudah-mudahan saya akan segera bisa untuk menjawabnya seperti itu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.